tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten yang tadi ketuanya adalah Bapak Wakil Bupati. Dan di sini ada banyak sekali seluruh komponen ada di dalam sini yang tergabung di dalam SKI. Tapi kelemahan satu hal yang perlu kami membuka diri juga adalah bahwa tim TPPS sudah ada SK, tetapi operasionalnya itu yang belum bisa. Disebabkan apa? Yang pertama, sekretariat kita belum terbentuk. Sekretariat itu sebenarnya ada di kami. Memang sudah dalam SKI, tapi kita selama ini belum melakukan pembentukan sekretariat bersama. Itu juga kumpulan dari SKPD, OPD yang ada. Itu yang pertama. Sehingga TPPS tingkat kecamatan dengan TPS tingkat desa otomatis juga kita belum sentuh ketika baru. Oleh karena itu, satu hal yang paling penting sekarang untuk kita adalah kita mengaktifkan TPPS ini. Kemudian kita turun bersama-sama ke kecamatan dan desa. Bagaimana TPPS di tingkat kecamatan dan desa ini kita aktifkan supaya mereka bisa bergerak di tingkat bawah. Nah, yang terjadi sekarang bukan berarti tidak ada kegiatan, Bapak Casa. Ada kegiatan, tetapi tidak sesuai dengan tadi yang kita dengar itu. Roh dari Perpres 72 itu. Artinya begini. Artinya masih bersifat sektoral. OPD ini kerja ini, OPD ini kerja ini. Tetapi yang diharapkan adalah konvergensi tadi kita dengar, konvergensi kerjasama di antara OPD-OPD itu yang perlu. Oleh karena itu, hal yang paling penting yang pertama harus kita setelah ini adalah kita duduk bersama. Itu sudah tadi Pak Jasa bilang. Kita duduk bersama, kita mengevaluasi dan apa yang harus kita buat untuk ke depan. Saya rasa ini satu hal yang sangat inti dari Pak Rey Tekui sebagai Jasa, memberikan kita masukan yang sangat berat. Saya rasa itu Pak Jasa. Saya pikir untuk kita punya pemahaman yang lebih bagus tadi, materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber di share, yang di-share kepada Bapak sekalian, sehingga kita bisa membaca, ya, kita membaca, memahami dan seterusnya. Apa yang kita lakukan juga saya kira tidak lain adalah bagaimana upaya penanganan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jatiluhur. Oleh karena itu, dari penyampaian materi oleh narasumber dan juga diskusi pada siang hari ini, ada beberapa kesepakatan yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi rencana aksi, ya, tindakan aksi ke depan. Ya. Baik, saya bacakan apa yang kita hasilkan pada hari ini. Nanti kalau ada catatan perbaikan silakan ya, kami berikan waktu kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan catatan. Stunting tingkat Kabupaten Timur Tengah tahun 2002 bahwa ke depan masih diperlukan komitmen dari TPPS Kabupaten Jatiluhur dan unsur terkait untuk menindaklanjuti komitmen dalam menurunkan stunting secara berkelanjutan sebagai pemecahan masalah kemanusiaan. Karena itu disepakati akta komitmen untuk investasi modal manusia Kabupaten Jatiluhur sebagai upaya percepatan penurunan stunting menuju generasi unggul Kabupaten Jatiluhur tahun 2045 sampai dengan 2050. Isi kesepakatan yang pertama bahwa target percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jatiluhur sama seperti yang ditetapkan oleh Gubernur NTT sebesar 12 sampai 10% pada tahun 2023
atau sedapat mungkin bebas stunting tahun 2024. Dan keadaan pada tahun 2022 ya sebesar 24,3% yang harus diturunkan dan ditindaklanjuti oleh seluruh unsur terkait Kabupaten Teteu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, rata penurunan presentasi stunting Kabupaten Teteu memang fluktuasi. Ya. Tetapi ketika kami hitung presentasi penurunannya sebesar 7,3%, ya, dan bisa diturunkan secara signifikan dalam waktu 1 tahun melalui upaya yang bersifat revolusioner. Kemudian yang ketiga, kerja revolusioner tidak dapat dikerjakan sendiri oleh pihak tertentu, tetapi dalam bentuk kerja kolaboratif lintas sektor, lintas komponen, dan lintas elemen pemerhati stunting pada lokus dan waktu yang sama. Keempat, implementasi kerja revolusioner dalam bentuk intervensi inovatif percepatan penanganan dan penurunan prevalensi stunting melalui pemberian bantuan makanan bergizi seimbang 3 kali setiap hari selama 6 bulan kepada seluruh balita stunting, praktik pengasuhan yang benar, layanan kesehatan, dan pembelajaran dini yang berkualitas, akses ke air bersih, dan sanitasi yang cukup. Kelima, keberadaan tim percepatan penurunan stunting merupakan amanat Perpres 72 tahun 2001. Maka implementasi kegiatan pengendalian stunting oleh setiap sektor pemerintah maupun swasta serta komponen-komponen tertentu saling berkoordinasi dengan TPS, dengan TPPS, Kabupaten TTS, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa. TTU. Keenam, upaya percepatan penanganan dan penurunan stunting sebagai arus utama seluruh sektor terkait, maka perlu integrasi dalam perumusan kebijakan yang didukung dengan data yang valid. Ketujuh, upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Teteu tidak hanya dapat digerakkan oleh pemerintah daerah, akan tetapi dalam bentuk pemberayaan seluruh komponen terkait dalam berpartisipasi mempercepat penanganan dan penurunan stunting di wilayah masing-masing. Kedelapan, mendorong partisipasi PNS, karyawan BUMN, BUMD, anggota TNI dan Polri, wira swasta, dan warga masyarakat lainnya yang telah sukses dalam kehidupan ekonominya, baik yang berbooking di Kabupaten Teteu maupun di luar wilayah itu, agar dapat berperan sebagai orang tua peduli stunting. Kesembilan, membangkitkan partisipasi pihak swasta dan memberdayakan tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh adat sebagai tokoh kunci dalam keterlibatan secara langsung pada pertemuan-pertemuan minimal sekali sebulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan di berbagai tingkatan untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Teteu. Terakhir, ke-10, melalui koordinasi dengan Bupati Teteu dan DPRD memastikan terrealisasikan kenaikan alokasi APBD maupun APBDes minimal 10% dari tahun sebelumnya untuk pembiayaan percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Teteu. Penutup, demikian kesepakatan komitmen ini ditandatangani untuk dilaksanakan. Kita menanggung tanggal 10 bulan November tahun 2022. Kami yang bersepakat, Wakil Bupati Teteu, tapi Bapak tadi ada kegiatan, oleh karena itu mungkin diwakili oleh salah satu OPD, kemudian dari kalangan DPRD kalau ada, oleh OPD dan organisasi perangkat daerah terkait, ya, ada Kepala Dinas
Kodim setelah ini juga menjadi apa ya, bisa kita surat untuk akta penandatanganan. Demikian